Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, datang di majelis ilmu dengan keadaan sehat walafiat dan penuh barokah. Saudara salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita niat belajar menuntut ilmu, yang namanya menuntut ilmu itu tidak sebatas hanya di bangku sekolah, tetapi dimanapun tempat ilmu itu berada, mari sama-sama kita datangi untuk menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Yang dimana ilmu itu insya Allah menjadi bekal kita di akhirat nanti. Karena bekal akhirat itu adalah, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Setelah kita belajar di sini, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu menjadi amal jariyah, amal ibadah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk berat kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama beranjak kepada pasal yang selanjutnya dalam kitab Fadhail A'mal, khususnya tema yang kita bahas malam hari ini adalah tentang fadilah zikir yang kita sudah belajar hadis-hadis tentang keutamaan kalimat thayyibah. Hari ini, malam ini kita akan sama-sama belajar tentang keutamaan tasbihat. Tasbihat di sini salah satunya ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya tasbihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini kita sama-sama belajar tasbihat, di mana tasbihat ini berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam sebagian riwayat yang lain, tasbihat juga ditambahkan dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Itu namanya tasbihat. Banyak hadis yang menyebutkan tentang fadilah kalimat tasbihat ini. Kalimat ini terkenal dengan sebutan tasbihat Fatimah. Kalimat ini disebut tasbihat Fatimah. Kenapa? Karena kalimat ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada putrinya yang tercinta, yakni Fatimah radhiyallahu anha. Yang nanti kita akan bahas dalam pasal ketiga, bab ketiga ini, seperti apa kisah tentang bagaimana Nabi mengajarkan tasbihat pada Siti Fatimah. Kemudian disebutkan banyak ayat dan hadis yang
menerangkan mengenai masalah tasbihat ini, maka pembahasan yang akan kita bahas nanti terdiri dari dua pasal, dua bagian. Pasal yang pertama itu berkaitan dengan tasbih yang ada di dalam Al-Quran. Kata-kata tasbih, subhanallah, sabaha gitu ya, dalam Al-Quran. Pasal yang kedua itu berkaitan dengan tasbih yang ada dalam hadis Nabi. Ada dua bagian ya, yang kita bahas nanti ke depan. Mungkin tidak cukup satu malam ini dua sekaligus, tapi satu pasal saja itu ayatnya banyak, gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas pasal 1 dulu ya, berkaitan dengan ayat-ayat tentang tasbihat. Nah, pasal ini mengenai ayat-ayat yang menerangkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sesuai dengan kaidah, jika sesuatu itu dianggap sangat penting, maka akan disebut secara istimewa. Nah, untuk supaya mudah dipahami, sesuatu yang sangat penting tersebut disebutkan di berbagai macam cara. Di mana cara itu dalam Al-Quran juga menyebutkan dengan berbagai variasi kalimat subhanallah itu. Ya. Nah, kalimat tasbih subhanallah ini dalam Al-Quran sangat banyak. Dalam buku ini ada sekitar 60-an ya, 60 ayat. Oh tidak, ada 80. Ada 80 ayat yang berkaitan dengan tasbih subhanallah. Sabaha ya, subhanallah. Ini ada 80 ayat dalam Al-Quran. Nah, bagian kalimat tasbih yang pertama atau subhanallah ini maknanya banyak dalam Al-Quran. Nah, salah satunya yang pertama, kata subhanallah itu maknanya kita berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari segala sesuatu yang cacat dan juga keburukan. Jadi makna subhanallah, tasbih itu yang pertama maknanya ikrar bahwa Allah maha suci dari hal-hal yang sifatnya cacat dan juga buruk. Lepas dari sifat-sifat itu. Itu namanya tasbih yang pertama, makna yang pertama. Makna yang kedua, makna subhanallah atau tasbih itu juga bermakna perintah. Bermakna perintah. Ucapkanlah maha suci Allah. Gitu ya. Itu bermakna perintah. Kita diperintahkan untuk bertasbih, untuk mensucikan Allah. Hanya zikir-zikir dengan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu perintah dalam Al-Quran. Makna yang ketiga, makna subhanallah, tasbih juga ada kalanya bermakna berita, informasi, memberikan cerita ya, atau berita kepada umat manusia melalui Al-Quran. Nah, contohnya para malaikat dan seluruh makhluk selalu berikrar dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hanya informasi bahwa para malaikat dan seluruh makhluk itu semuanya berikrar dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga makna. Yang pertama, tasbih subhanallah itu ada kalanya kita berikrar bahwa Allah maha suci dari segala sesuatu yang cacat. Makna yang kedua, bahwa subhanallah itu perintah. Allah mengarahkan kita untuk mengucapkan subhanallah, mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Makna yang ketiga, berupa berita, informasi bahwa para malaikat dan seluruh makhluk di alam jagat raya ini semuanya bertasbih kepada Allah. Nah,
Demikian pula nanti ada bagian-bagian kalimat tasbihat yang lain seperti kalimat alhamdulillah. Kemudian ada la ilaha illallah dan Allahu akbar. Itu juga memiliki bagian keistimewaan yang lain yang disebut dalam Al-Qur'an. Nah, malam hari ini kita fokus membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan tasbih subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama tentang tasbih ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang bunyinya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, nusabbihu tasbih di situ ya. Yang maknanya di sini ucapan malaikat ketika manusia diciptakan. Malaikat berkata apa? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Wa nahnu nusabbihu, wa nahnu itu maksudnya para malaikat. Nusabbihu mensucikan Allah, ya. Memuji Allah. Wa nuqaddisu lak dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika manusia diciptakan. Kemudian ayat yang kedua ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Seling dua ayat ya. Di mana bunyinya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini juga perkataan malaikat ketika diuji dibandingkan dengan manusia. Yang ayat 30 kan tadi manusia mau diciptakan. Kenapa ya Allah menciptakan manusia sedangkan kami para malaikat dan seluruh makhluk sudah memujimu, sudah mensucikanmu ya Allah. Nah, kemudian di sini malaikat diuji oleh Allah dengan membandingkannya dengan manusia. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tiada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya bahwa malaikat itu dibandingkan dengan manusia. Meskipun manusia diciptakan belakangan, gitu ya, tapi para malaikat di sini legowo. Kenapa? Karena Engkaulah yang Maha mengetahui. Kami tidak mengetahui apa selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi artinya apa? Manusia ada tujuan, ada keistimewaan lain dalam penciptaannya di situ. Makanya malaikat mensucikan Allah di situ ya. Kemudian ayat yang ketiga tentang subhanallah, tasabbaha juga ada dalam surat Ali Imran ayat 41. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu yang petang dan pagi hari. Nah, ini bermakna perintah. Ya. Tadi itu berupa informasi, berita. Kata sabbahanya itu berupa perintah, bermakna perintah, bermakna berita. Nah, yang ini bermakna perintah yang ketiga ini. Wadhkur dan sebutlah, ingatlah Rabbaka Tuhanmu katsiran dengan sebanyak-banyaknya. Kita diperintahkan untuk mengingat Allah, berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Oh. Ayat Ali Imran ini kita diperintahkan untuk berzikir, bertasbih kepada Allah pada pagi, petang dan juga pagi hari. Jadi makanya kalau maghrib perbanyak zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ya, banyak. Dan juga pagi hari pas subuh, ya, perbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu ya.
Nah, kalau kita kan biasanya subhanallah itu 33 kali. Gitu ya. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Terakhirnya la ilaha illallah. Dan terakhir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Supaya genap 100. Itu kebiasaan kita. Karena memang hadisnya ada yang begitu. Ya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dan bertasbih sebanyak-banyaknya pada pagi dan petang. Ya, ini perintah. Ayat yang keempat, ini ada di surat Al-Imran, surat yang sama, ayatnya 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ini orang-orang yang berakal, yang sibuk mengingat Allah. Setiap saat dan memikirkan kuasaannya, mereka berkata, Ya Rabb, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, namun penuh dengan hikmah. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, di sini orang-orang yang ahli zikir, yang biasa mengingat Allah, yang biasa subhanallah, alhamdulillah, kapanpun, dimanapun, yang biasa zikir sebanyak-banyaknya gitu ya. Mereka ini meyakini betul tentang kesucian Allah, kemahasucian Allah. Makanya mereka berkata, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Nah, contohnya misalnya, kenapa kok Allah menciptakan nyamuk? Allah menciptakan nyamuk itu nggak sia-sia. Ah, nyamuk cuma bikin DBD aja gitu ya. Karena pikirannya gitu. Wah, nyamuk suka digigit aja, manfaatnya nggak ada. Itu pemikiran yang salah. Tiada sesuatu yang sia-sia yang Allah ciptakan. Ternyata hikmah di balik penciptaan nyamuk salah satunya, nyamuk itu menjadi makanan makhluk yang lain, misalnya cicak. Dengan adanya nyamuk juga bisa membuka lapangan kerja. Ternyata kok bisa? Dan ada nyamuk sehingga apa? Muncullah pabrik obat nyamuk, pabrik baygon, pabrik apa vape gitu ya, semprot, ada yang nyamuk bakar, macam-macam. Jadi dengan ada nyamuk itu orang banyak yang jadi karyawan, jadi banyak yang bekerja. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ya, jadi di sini Maha Suci Allah itu, sucian Allah itu tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia, nggak mungkin. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Hal kecil kayak itu aja, nyamuk, lalat gitu ya. Hal yang mungkin kita jijik, kemudian gak ada manfaatnya, padahal banyak manfaatnya. Ya, itu salah satunya. Kemudian ada juga surat An-Nisa ayat 171. Subhanahu ayyakula lahu walad. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Ini menunjukkan Allah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu maha suci, terlepas dari sifat-sifat makhluk. Sama seperti dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad gitu ya. Allahu samad, lam yalid walam yulad. Di sini Allah nggak mungkin punya anak, gitu ya. Nggak mungkin punya anak. Kenapa? Karena Allah lepas dari yang namanya sifat-sifat yang makhluk. Kalau makhluk itu ya makan, ya tidur, ya ngantuk, ya nguap, ya butuh, segalanya butuh sesuatu. Gitu ya. Tapi Allah tidak butuh semuanya. Allah tidak tergantung pada makhluk.
Wah, Allah yang menciptakan makhluk kok bergantung pada makhluk? Nggak mungkin. Ya, makna suci bagi Allah di sini berarti bahwa Allah terlepas dari sifat-sifat makhluk. Nah, misalnya Allah menurut agama lain, gitu ya, Allah punya anak. Ini repot. Kalau punya anak itu biasanya ya pasti butuh orang lain kan, melahirkan segala macam itu butuh orang lain. Tapi Allah lepas dari sifat ketergantungan kebutuhan kepada makhluk, nggak mungkin. Apalagi walam yulad, diperanakan Allah jadi anak lah. Yang namanya anak gimana sih? Ya rewel, ya nangis, ya apa butuh orang tua kan? Allah nggak mungkin lepas dari sifat-sifat yang namanya seperti anak. Mungkin itu namanya sifat maha suci Allah dari memiliki anak dan diperanakan. Nggak mungkin Allah punya anak. Nah, kemudian dikuatkan dengan surat Al-Maidah ayat 116. Qala subhanaka ma yakunu li ay an aqula ma laysa li bihaq. Ya. Pada hari kiamat nanti di ayat ini ketika Nabi Isa alaihi salam ditanya tentang Trinitas. Trinitas itu adalah paham menganut 3 Tuhan seperti orang Kristen, orang Nasrani, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Itu pemikiran orang-orang Kristen. Gitu ya. Nah, Nabi Isa ditanya oleh Allah tentang Trinitas. Apakah kamu mengajarkan Trinitas, wahai Isa? Nah, ini adalah Trinitas menurut pengarang kitab atau penerjemah kitab ini. Itu adalah ajaran sesat kaum Nasrani. Ajaran Nasrani yang asli itu tidak mengajarkan Trinitas. Kristen yang asli ajaran Nabi Isa itu mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Yahudi, Nasrani itu aslinya ajaran murninya itu tauhid. Karena agama Nasrani yang kitabnya ada Taurat, ada Injil. Yahudi Taurat ya, Nasrani itu Injil. Itu semuanya dari Allah. Dan kitab-kitab yang asli itu semuanya mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Gak mungkin ada Trinitas. Ya, karena semua ajaran itu dari Allah semua. Injil dari Allah, Taurat dari Allah. Semua kitab itu semuanya mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Hanya saja para pengikut Nabi Isa, orang-orang Yahudi terlalu mengkultuskan, mensucikan Nabi Isa. Misalnya Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati gitu ya. Wah, nggak mungkin nih orang bisa hidupkan orang mati kecuali ini dari Tuhan, berarti dia anak Tuhan. Wah, itulah pemikiran yang terlalu menyesatkan ya, menyesatkan. Gitu ya. Nah, di sini ya di dalam ayat Ali Imran, ayat Al-Maidah ayat 116 ini, Nabi Isa menjawab ketika ditanya tentang Trinitas itu, Maha suci engkau. Qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari segala sekutu dan dari segala kekurangan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Bagaimana mungkin aku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak sama sekali untuk mengatakannya? Karena Allah itu tidak ada sekutu satu pun. Ya, enggak punya anak, enggak punya Roh Kudus. Gitu ya. Jadi Tuhan itu ya Allah satu udah, enggak ada anak. Karena Allah enggak punya anak. Nah, di sini adalah ayat yang menegaskan bahwa Trinitas dalam Kristen itu menyesatkan. Ya, dan ayat ini ya. Kemudian pada ayat ke-7 ini dalam surat Al-An'am ayat 100. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka orang-orang kafir berikan bahwa Allah beranak atau mempunyai sekutu dan lain-lain. Nah, di sini juga
menegaskan bahwa Allah itu maha tinggi, ya, maha suci. Ya, dari sifat-sifat yang orang-orang kafir sematkan bahwa Allah itu beranak, gitu ya, dan memiliki kekurangan, nggak mungkin, gitu ya. Nah, ini penegasannya. Jadi banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa tentang tauhid, maha suci Allah. Di sini ya. Nah, kemudian ayat yang ke-8 surat Al-A'raf ayat 143. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan nurnya, ya, di Gunung Tur kepada Nabi Musa, ya, maka Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Nah, ini ceritanya ketika Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, ya, dengan Nabi Musa bersama Bani Israel. Selamat dari kejaran Fir'aun dengan menancapkan tongkat, kemudian laut terbelah, Nabi Musa menyeberang ke lautan bersama Bani Israel, gitu ya. Fir'aun mengejar. Ketika Nabi Musa dan para Bani Israel itu sampai di daratan, Fir'aun dan bala tentaranya semuanya dihanyutkan di lautan. Gitu ya, ceritanya begitu. Kemudian Nabi Musa setelah selamat datang ke Gunung Tur, ya, Gunung Tur. Di situ Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Nabi Musa kan manusia, makhluk yang terbatas. Sementara Allah maha tidak terbatas. Baru ditampakkan nurnya saja, dibuka hijabnya, nampak nurnya, cahayanya, itu Bukit Tur, Gunung Tur itu meledak. Dan Nabi Musa terpental jatuh pingsan. Saking tidak berdayanya manusia. Jadi maha suci Allah di sini luar biasa. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam sadar kembali, bangun dia. Kemudian Nabi Musa berkata, maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku orang yang pertama beriman. Jadi menegaskan bahwa Allah itu ada dan maha suci, ya. Maha suci Allah, ya, dari dapat dilihat oleh mata di dunia. Jadi Allah nggak bisa dilihat oleh mata manusia yang terbatas di dunia. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pingsan sebelum dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk maha sucinya Allah. Allah maha tidak terbatas, manusia maha terbatas. Maka kita mensucikan Allah Subhanallah itu dengan penuh keyakinan bahwa Allah maha suci dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat makhluk dan sebagainya. Ya, subhanallah itu harus diresapi. Subhanallah, maha suci Allah dari segala keburukan, sifat-sifat manusia. Subhanallah, subhanallah. Begitu, diresapi. Ya, tasbihnya, zikirnya diresapi. Jadi tidak sekedar hanya mulutnya subhanallah aja, tapi betul-betul dalam hati kita yakini betul kesucian, kemahasucian Allah. Nah, di sini ayat 9 yang ke-9 menyebutkan innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat yang berada di sisi Rabbmu tidak menyombongkan diri dalam menyembah Allah, dan mereka mensucikannya dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Nah, di sini para ahli tasawuf menulis bahwa disebutkannya terlebih dahulu lafaz la yastakbiruna itu ya. Di situ menyebutkan mereka tidak menyombongkan diri. Itu mengandung maksud bahwa menghilangkan sifat takabur merupakan sarana mencapai hakikat ibadah. Nah, jika kita mempunyai sifat takabur, sombong, ibadah kita tidak akan sempurna. Nah, di sini ya. Jadi manusia, para malaikat ya, yang ada di sisi Allah itu tidak menyombongkan diri.
dalam mensucikan Allah. Artinya kita manusia ini kalau mau ibadah harus lepaskan dulu dari sifat-sifat sombong. Sifat-sifat paling, merasa paling alim, merasa paling pinter, merasa paling kaya, merasa paling suci, merasa paling rajin ke masjid. Hilangkan dulu. Supaya apa? Ibadahnya sempurna. Ya, jadi kalau kita mau ibadah, apapun ibadahnya, mau sholat, mau baca Quran, mau ibadah apapun, ya, kita hendaknya hilangkan dulu dari sifat-sifat sombong. Merasa paling tadi hilangkan dulu. Kenapa? Wong dalam sholat saja itu kan mau pejabat, mau presiden, mau siapapun, kalau makmum tetap di belakang dan sejajar, mau kaya maupun miskin, mau gubernur, mau apapun, kalau sholat ya sejajar, sama, barisnya rapat, ya kan? Di mata Allah semuanya sama. Jadi disitulah menghilangkan rasa sombong. Jangan mentang-mentang presiden, gitu ya, sholatnya majuan dikit, ya sopnya majuan dikit, oh jadi imam udah ada di depan, imamnya dua, kan nggak mungkin imamnya dua, dan depan hanya imam satu orang. Mau presiden, mau gubernur, mau pejabat pengusaha paling kaya, orang kaya, mau miskin, sama, satu baris satu sama. Disitulah makna hikmah sholat itu, menghilangkan rasa sombong. Di mata Allah semuanya sama. Gitu ya. Nah, di sini para ahli tasawuf, para orang-orang sufi itu menyarankan, menganjurkan kita semua supaya kalau mau sholat hilangkan sifat-sifat merasa palingnya itu, rasa sombong, takaburnya itu. Ya, supaya ibadah kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya At-Taubah ayat 31. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Dia, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka orang-orang kafir sekutukan. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah itu terlepas dari hal-hal yang menurut orang-orang kafir itu sematkan kepada Allah. Gitu ya. Ya tadi kayak Allah punya anak, sebagainya itu lepaskan. Ya. Nah, orang kafir kan mengatakan bahwa Allah itu ada tiga. Ada Allah itu, Tuhan itu ya ada yang patung. Gitu kan? Tuhan itu ada yang berhala-berhala, ada yang pohon-pohon besar gitu ya. Lepas aja sifat-sifat itu. Kadang orang-orang orang kafir ada yang nyembah pohon, nyembah berhala, nyembah patung. Ada yang bilang tuh, Islam juga sama, nyembahnya bangunan Ka'bah itu kan disembah juga sama. Umat Muslim itu tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah itu adalah sebagai kiblat saja, menghadap kiblat saja. Supaya satu arah. Kita nggak menyembah Ka'bahnya, bukan. Menghadap kiblat, nyembah Allah. Allah itu bukan Ka'bah, emang bangunan, ya, yang merupakan salah satu keajaiban dunia, Ka'bah, ya. Dalamnya cuma bangunan biasa, bangunan. Kalau kita belum pernah masuk ke dalam Ka'bah, gitu ya. Cuman beberapa orang istimewa, tamu-tamu istimewa Raja Arab yang bisa masuk ke Ka'bah. Gitu ya, bangunan istimewa. Kita tidak menyembah Ka'bah, Muslim tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah hanyalah kiblat bagi umat manusia. Yang disembah adalah Allah, bukan Ka'bah. Gitu ya, itu bisa dipahami. Kemudian ayat yang selanjutnya, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Ini surat Yunus ayat 10. Ini biasa yang kalau kita baca di akhir setelah doa, ya, dibaca.
Ucapan mereka ahli surga di dalamnya adalah Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Dan salam penghormatan mereka ialah Assalamualaikum. Dan penutup doa mereka adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini menceritakan para ahli surga. Ya, orang ahli surga itu di dalamnya selalu mengatakan Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Ya, kalau yang mudah-mudahan kita semuanya di sini adalah ahli surga, insya Allah semuanya ahli surga. Ya, soal ahli surga itu perbanyak bertasbih. Makanya kita perbanyak bertasbih supaya kita dekat dengan Allah dan kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ahli surga itu banyak bertasbih. Maksudnya engkau Allah Subhanakallahumma, gitu ya. Nah, kemudian dan salam penghormatan mereka Assalamualaikum. Ini diajarkan, ya. Kita kalau bertemu dengan sesama muslim, ucapkan salam Assalamualaikum sebagai penghormatan. Tuh. Dalam kisahnya Mi'raj Nabi Muhammad, baik yang terlepas dari perdebatan apakah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah secara fisik dan ruh, ada yang fisik dan ruh, ada yang ruhnya saja. Terlepas dari itu, ketika berkomunikasi Allah dan Nabi Muhammad, gitu kan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu bacaan tahiyat ya. Bacaan tahiyat itu berasal dari Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ketika Isra Mi'raj, Allah berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad. Makanya kita manusia juga kalau bertemu dengan sesama muslim, kita ucapkan penghormatan Assalamualaikum, mendoakan keselamatan bagimu dan kesejahteraan bagimu, gitu ya. Assalamualaikum. Dan kita jawab waalaikumsalam, dan engkau juga semoga selamat. Gitu ya. Nah, itu diajarkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Ya. Dan datang oi doang, oi. Assalamualaikum. Gitu ya. Lagi bertemu, Assalamualaikum. Atau sambil salaman, Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Nah, kemudian para ahli surga itu setiap mau mengakhiri sebuah pertemuan majelis ilmu, berdoa gitu ya, selalu diakhiri dengan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kadang kalau kita mau selesai nih atau selesai beraktivitas nih, ibu selesai masak, ucapkan alhamdulillah. Bapak selesai bekerja, ucapkan alhamdulillah. Itu anjuran di sini. Insya Allah orang yang biasa mengucapkan alhamdulillah di akhir aktivitasnya termasuk calon ahli surga. Di sini ahli surga begitu. Ya Bu, selesai nyetrika, selesai masak, selesai nyuci, bilang alhamdulillah. Selesai makan, alhamdulillah. Selalu akhir dengan alhamdulillah. Bapak-bapak bekerja juga, selesai pulang dari kantor, dari tempat kerja, alhamdulillah, sampai rumah selamat, alhamdulillah, pekerjaan selesai. Itu, ya. Itu bentuk penghormatan dan juga penghambaan kita kepada Allah. Ya, segala puji bagi Allah. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Yang telah apa? Yang telah memberikan kita kemudahan dalam bekerja, kemudahan keselamatan dalam bekerja, gitu ya. Dalam perjalanan, alhamdulillah nyampe rumah selamat, nyampe tempat kantor bekerja selamat, gitu ya. Alhamdulillah. Ya sayang ya. Nanti setiap aktivitas apapun
ucapkan alhamdulillah kalau sudah terakhir. Itu dulu ya, karena waktu sudah mau Isya. Ada 11 ayat yang menceritakan tentang subhanallah, mensucikan Allah di sini. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli zikir ya, yang selalu berzikir kepada Allah dan bertasbih, betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, semuanya insyaallah menjadi calon-calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.